tradisi mengawinkan anak di bawah 18 tahun di Kabupaten Grobogan. Dengan biodata penulis, dengan saya sendiri ada Ajeng Rahmawati dengan NIM 2110103 dari kelas 1B Keperawatan. Nah, pernikahan dini adalah praktik umum di wilayah Grobogan. Persepsi masyarakat tentang seorang gadis berusia 17 tahun atau lebih yang belum menikah disebut perawan tua. Pernikahan dini adalah subjek umum dan tabu di sana, dan orang tua serta penanggung jawab pernikahan dini bangga mengetahui bahwa anak-anak mereka akan menikah lebih cepat. Contohnya ada di gambar di samping ya. Nah, menurut penelitian Budioro 1987, perkawinan anak erat kaitannya dengan faktor budaya beserta adat istiadat dan norma masyarakat setempat. Nah, di Indonesia setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing. Masyarakat Jawa misalnya memiliki adat tersendiri seperti menikahkan anak perempuan dengan cepat padahal anaknya dianggap perawan tua karena malu. Lalu, alasan orang tua mengizinkan anaknya menikah di usia sebelum 18 tahun karena kehamilan yang tidak diinginkan. Juga faktor budaya lokal yang memandang gadis berusia 17 tahun ke atas sebagai gadis yang belum menikah disebut perawan tua. Lalu berdampak pada perjodohan dan keintiman anak yang belum bisa menikah. Jika ingin mempermalukan tetangga setelah lama berpisah, lebih baik menikah saja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan menurut mereka. Nah, kehamilan tidak dikehendaki ini berakar pada perubahan nilai pergaulan remaja yang mengacu modernitas. Kehamilan tidak dikehendaki menjadi alasan keluarga menikahkan anak perempuannya. Nah, pernikahan dini sering terjadi di daerah miskin atau pedesaan. Contohnya di Jawa Tengah, sebuah studi oleh Binato 1987 menemukan bahwa karena keterbatasan ekonomi dan pendapatan yang rendah, orang tua juga menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Jadi orang tua mendorong anaknya untuk melanjutkan sekolah karena orang tua berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti realitas wilayah Grobogan, status ekonomi keluarga berada di urutan kedua setelah budaya yang mendorong pernikahan anak tersebut. Nah, saya akan memaparkan sudut pandang dari kesehatan dari budaya yang saya angkat ini. Nah, sudut pandang dari kesehatannya yang pertama ada anak yang dilahirkan, kondisi psikologis, kesehatan ibu, kekerasan dalam rumah tangga, HIV atau AIDS, dan kanker serviks. Nah, yang pertama, anak yang dilahirkan. Kehamilan di usia muda dapat berdampak negatif tidak hanya kepada ibunya tetapi juga terhadap bayi yang dilahirkannya. Nah, menurut Girls Not Die, kematian bayi lahir mati dan bayi baru lahir 50% dan lebih tinggi pada ibu di bawah usia 20 tahun. Nah, bayi yang dilahirkan dari ibu di bawah usia 20 tahun di negara berpenghasilan rendah dan menengah juga resiko mengalami berat badan yang lebih rendah. Terus juga kelahiran prematur dan kondisi neonatus yang parah. Lalu yang kedua, ada kondisi psikologis. Karena pernikahan dini, gadis-gadis muda tidak memiliki kemampuan untuk menangani tanggung jawabnya. Nah, kehamilan dini dan morbilitas terkait kehamilan menyebabkan masalah kesehatan fisiologis dan psikologis, utama pada remaja perempuan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan hubungan dan kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Yang ketiga, ada kesehatan ibu. Pengantin anak juga lebih rentan terhadap cedera terkait kehamilan lainnya seperti fistula obstetrik yang dapat berakibat fatal jangka panjang yang menghancurkan, terutama jika tidak ditangani. Faktanya, 65% dari semua kasus fistula obstetrik ini terjadi pada anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Yang keempat, ada KDRT. Anak perempuan yang menikah umur usia 15 tahun, hampir 50% lebih mungkin mengalami kekerasan secara fisik dan seksual oleh pasangannya dibandingkan anak perempuan yang menikah di 18 tahun ke atas. Juga pengantin yang lebih muda lebih cenderung menggambarkan pengalaman seksual pertama mereka sebagai paksaan. Lalu yang kelima ada HIV. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko seorang gadis terkena infeksi HIV.
karena beberapa alasan. Salah satunya pengantin muda sering ditinggal di daerah terpencil di mana akses ke perawatan kesehatan dan layanan kesehatan seksual dan informasi tentang hak-hak mereka mungkin terbatas. Akibatnya, pengantin muda tidak menyadari faktor resiko HIV tersebut, pencegahannya, pengobatannya, dan bahkan hak mereka untuk menolak berhubungan seks dengan suami mereka. Yang terakhir ada kanker serviks. Faktor risiko kanker serviks ini diidentifikasikan sebagai pernikahan anak, paritas tinggi, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang, dan kebersihan genetikal yang buruk. Penelitian lain juga mengaplikasikan kebersihan sebagai faktor yang mungkin. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata-kata di presentasi ataupun yang saya ucapkan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jagalah budaya kita, tetap lestarikan dan tetap hormati, juga tetap mengimbangi dengan pengetahuan kesehatan. Cukup dari saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.